ya kan, kemudian dilisahkan itu. Tapi harus ada urutan pembentukan bahwa kita itu pengen melihat transisinya atau perubahannya. Jadi di situ ada perubahan curah hujan, land use, terus slope elevasi dan sungai yang karakteristik lah ibaratnya, yang sifatnya tetap, tapi kalau yang curah hujan sama LULC itu berubah sehingga akan membentuk different atau perubahan dari indeks rawan banjirnya gitu mungkin ya. Nah dari indeks rawan banjirnya itu kemudian disusunlah peta bahaya banjir yang kemudian kita lihat perubahannya baru dilisahkan gitu. Jadi cerita yang tadi panjang itu bahwa bla 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 itu masih kurang, terutama untuk di bab 3 gitu. Terus kamu belum bikin yang saya minta tabel ya, saya bawahnya udah nggak sih? Udah belum sih? Belum ya? Belum komplit Bu, baru ada yang dari Bu Ratri bikin tabel itu kan dari rumusan masalah, sasaran, variabel gitu. Saya belum masukkan ini kan yang dari sasaran. Iya, baru dari sasaran. Variabel dimensi, tapi masih definisi operasional dan itu belum ada, output itu belum ada. Iya. Ya, oke. Terus mengidentifikasi perubahan. Jadi punyanya Awan itu ada 5. Ada berapa tasnya sih? Yang sasaran kedua itu sebenarnya bisa dihilangkan karena karakternya tetap ya. Iya Bu, tetap Bu. Jadi kan nggak perlu diidentifikasi toh. Iya. Karena dia data tetap. Jadi mungkin itu bisa bisa dirubah gitu ya. Jadi nggak perlu pakai yang sasaran kedua ya, mengidentifikasi karakteristik itu nggak perlu gitu. Jadi langsung aja kalau saran saya satu mengidentifikasi perubahan guna lahan sama iklim. Ya udah clear ya, nggak ada masalah, terus caranya juga gampang sudah. Nah yang kedua di sini kamu bilangnya kan yang karakteristik fisik itu bilangin ya. Kemudian menganalisis di mana perubahan bahaya banjir ini masih ambigu gitu. Kalau menurut saya ini masih ambigu, dinamika perubahan itu dihitungnya gimana itu nggak kelihatan, pakai bahasa yang lebih kelihatan gitu. Walaupun nanti mungkin diterangkan sama Awan gitu, dinamika banjirnya yang tadi saya bilang pakai kita kan sebenarnya mau bikin indeks rawan banjir gitu ya. Ya kan, indeks rawan banjir. Nah cara membuat indeks rawan banjir itu gimana caranya? Kalau kamu ini perlu dijelaskan gitu nanti di teknik analisis gitu ya. Jadi kan pertama kamu ada berapa variabel gitu kan, di scoring dulu gitu kali ya. Pokoknya curah hujan tinggi gitu kan ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya, penggunaan lahan, skornya gitu kan. Terus kemiringan gitu kan, kalau dekat sama sungai. Ya, terus kemudian distandarisasi gitu kan ya nilainya, jadi 1-5 atau ya nggak ngerti saya, pokoknya itu kan berarti sistemnya kayak scoring gitu ya. Kan setelah dinilai di skor, kemudian di situ keluar bahaya rendah, tinggi gitu kan. Tapi masalahnya ini persis kayak si Aziza itu kan untuk menentukan konfigurasi fragmentasi itu kan dia ada beberapa indikator, ada MNN, ada PD dan sebagainya gitu. Nah dia harus menentukan jadi satu nilai top gitu kan. Nah jadi saya meminta semua indikator itu dijadikan indeks komposit, maksudnya dijadikan satu nilai. Nah kalau kalau Alwan ini kan tadi ada berapa tuh, sungai, kemudian apalagi elevasi. Ada berapa? Sungai, ada elevasi, penggunaan lahan, curah hujan, sama drainase. Sepertinya 5 Bu.
drainasenya mungkin kita nggak usah pakai dulu aja kali ya. Karena aduh itu pasti nanti jadi pertanyaan, kayak kemarin ada pertanyaan ya. Ya itu kita fixkan itu nggak usah dipakai aja lah drainase, kita udah bilang. Nah dari itu kan sebenarnya keluar angka 1 kan nilainya, apakah itu sedang, tinggi gitu kan. Iya Bu. Tapi kan kita nggak bisa cuma nambah di scoring gitu kan, nggak, karena semuanya itu kan punya bobot. Nah biasanya kan opsinya bobotnya itu ditentukan oleh si kayak Bu Rintis gitu. Bu Rintis itu pinter, oh kalau daerah sini ini yang paling berimplikasi itu sungainya gitu, daerah sini itu pakai AHP kan harusnya kita, tapi kan kita nggak mungkin akan lakukan itu, ya kan. Nah coba tanya atau brainstorming dengan Aziza, apakah dia bisa menemukan PCA. PCA itu pakai ARGIS, bukan QGIS. Saya nggak tahu caranya, cuman kemarin ada anak S2 itu explain, jadi dia memasukkan nilai semua variabel, nanti dia running sendiri keluar angkanya gitu, indeksnya. Jadi dia akan keluar, jadi kayak si siapa Aziza itu dia punya nilai PD, dia punya nilai MN, N, MPS gitu kan, ada 4 indikator. Nah dia harus keluar satu nilai dari 4 itu gitu. Nah itu dia pakai PCA, itu salah satunya gitu ya. Tapi kalau enggak ya terpaksa kita cuma pakai scoring, tapi nanti kita pikirkan lagi gitu. Tapi yang jelas setelah Awan harus menjelaskan di sasaran kedua bagaimana, ini nggak kelihatan gitu ya, bagaimana kita menentukan grid ini gitu ya, kan nanti pakainya grid ya. Grid ini di tahun 2005 itu skornya berapa atau bahayanya seperti apa gitu kan. Grid ini, nah kalau pakai skor itu agak susah. Dan tadi saya bilang kan berarti kalau 5 ditambah 5 kali 5 ada 5 variabel ya, ada di lereng dan sebagainya gitu ya. Terus ada 5 nilai gitu ya, makanya skornya 1. Berarti kan ada kemungkinan nilai 1 sampai 25. Itu kan terlalu range random gitu. Nah maka kita perlu pembobotan tadi gitu, yang nilai PCA. Jadi nanti keluar umpamanya lereng itu berapa bobotnya, ujian bobotnya berapa, kemudian nanti dikalkulasi jadi nilai. Itu PR-nya Awan ya. Jadi nanti sudah keluar keluar peta indeksnya bahaya itu di 2015 2025. Nah habis itu Awan bilangnya tadi kan dinamika ya. Jadi yang pertama apakah melalui mengukur menganalisis dinamika perajun melalui perubahan indeksnya di food indeks rawan banjir gitu namanya. Ya, itu clear ya. Nah, menganalisis dinamikanya berarti tidak cukup sampai menghasilkan peta indeks rawan banjir, tetapi kemudian dilihat perubahannya yang tadinya rendah menjadi tinggi gitu kan ya? Iya, Bu. Benar kan? Iya nih. Berarti kan outputnya akan ada 2 peta indeks peta indeks rawan banjir plus peta perubahan gitu kan ya. Nah peta perubahan nanti bentuknya kan grid gitu ya. Iya Bu. Ya. Nah baru setelah itu LL-nya gimana ya Dek caranya menentukan. Saya tuh membayangkan gini, kalau dulu yang indeks rawan kita pakai NNI yang diinikan sama si Arzak, kan bisa melihat ini scatter, cluster atau apa satu lagi NNI. Jadi kalau nilainya lebih dari 1, kalau nilainya lebih dari 1 apa deh aku lupa,
yang scatter apa ya lupa aku. Kalau lebih dari satu itu apa ya? Aku lupa ya Allah. Sifatnya cluster. Ya, yang bagus ya, sorry. Lebih dari satu sifatnya cluster. Tapi kalau nilainya 0 dia tidak membentuk pola yang jelas. Tapi kalau yang kurang dari 1 berarti dia terpecah. Nah, kita lihat dari hasil yang tadi peta perubahan tadi ya, peta perubahan kan tadi kita dapat perubahan tinggi-tinggi atau tinggi-tinggi kita udah punya itu. Nah, kita bisa melihat perubahannya itu mengelompok. Ternyata yang perubahannya tinggi itu ada di sini gitu ya. Yang perubahannya rendah ada di sana. Ternyata kalau itu berarti nilainya lebih dari 1 kalau kita running pakai si global Moran tadi. Tapi kalau ternyata perubahannya itu ngacak, berarti nilainya kurang dari 1. Nah, itu kan bisa dicek tuh selain LH, LL dan sebagainya itu. Maksudnya? Iya Bu, maksud Bu. Ya, nah itu saya minta dituliskan jelas di tabel tadi. Jadi namanya outputnya nanti akan seperti apa? Outputnya nanti berarti peta rawan banjir 2005 plus peta perubahan apa namanya bahasanya, peta apa perubahan kelas kebahayaan apa klasifikasi perubahan indeks bahaya, klasifikasi indeks bahaya. Habis itu yang selanjutnya ketika ngelihat hotspot itu kan hotspot itu yang dinamakan hotspot sama cold spot itu kita ngelihatnya gimana? Kita ngelihat dari 1 dia tercluster atau terdisperse, itu nilainya dari si nilai Moran scatter plot tadi gitu, atau global Moran tadi gitu ya. Caranya pakai si global Moran itu. Kemudian kalau kita pengen ngelihat yang apakah dia berkumpul, apakah dia selalu dengan H gitu dan apa terjadi, nah itu kita pakai si Lisa. Jadi nilai outputnya adalah peta Lisa, peta hotspot, cold spot, sama tadi nilai Morannya tadi yang menunjukkan kalau lebih dari 1 berarti dia tercluster gitu. Ya, itu untuk yang ketiga. Nah, itu fokus ke situ, ke tabelnya jelas dulu, baru nanti kamu tolong disusun berdasarkan itu. Jadi sebenarnya sasarannya cuma 3 aja ya. Iya Bu. Ya, identifikasi, nyusun si menganalisis dinamika melalui perubahan indeks rawan banjir gitu kan. Hasilnya si peta tadi sama perubahan, terus baru itu hotspotnya itu diukurnya pakai si nilai Moran sama peta Lisa gitu kan, hotspot keluarnya gitu. Just kayak gitu aja. Itu ya. Drainase dihilangkan dulu. PR-nya kamu adalah tadi si lereng punya skor 1 sampai 5, si Gunalahan punya skor 1 sampai 5. Kalau di kita seperti itu tidak ada pembobotan, itu akan sangat-sangat nggak kuat gitu ya. Jadi perlu namanya, dan kita nggak mungkin melakukan AHP atau menanyakan. Kalau sebenarnya bisa menanyakan ke Bu Rintis gitu, tapi kan minimal AHP kan paling nggak 5 orang at least lah ya. Nah itu kan ribet lagi tuh nanti pakai proses 1 AHP kan males kan. Mendingan kamu running pakai PCA. Tapi jujur saya nggak pernah tahu PCA, dan cuman ada yang anak presentasi ini bisa menentukan dari semua variabel gitu ya. Dia akan mengkalkulasi, jadi daerah ini tuh si yang lebih kuat itu lerengnya, curah hujannya apa-apanya gitu dari nilai-nilai tadi gitu loh. Jadi kayak indeks komposit yang running mereka gitu, yang running itu si JS-nya gitu. Namanya prinsipal kemarin saya tanya Aziza dari kemarin sudah tak mintain itu untuk pelajarin itu. Ya, itu ya, clear itu ya. Terus kamu itu kan banyak banget di hidrologis ya, di kajian teori ya. Iya Bu. Ya, agak
pindahkan ke perubahan rawan banjir secara spasial gitu. Lebih banyak teori ke sana coba. Jadi bukan sistem ya, kita tahu untuk menguatkan tadi pembentukan daerah rawan banjir tuh karena ini pakai siklus yang sistem hidrologi itu siklus hidrologi lah apa ibaratnya. Nah tapi kamu juga harus ingat bahwa tonmu ini bukan orang hidrologi gitu. Tonmu ini adalah perubahan, jadi itu lebih dibanyakin gitu, maksudnya lebih disuarakan gitu. Itu terus koefisien limpasan itu kan kamu given kan, iya kan? Koefisien limpasan yang dari kalau sawah berapa, kalau ini kan ada kan yang dulu dibilang ya oke, berarti given ya, nggak dihitung. Oke, yos gitu ya Awan, mudeng ya. Ya, udah Bu. Berarti kalau kayak gitu yang buat yang runoff-nya itu berarti masuknya pas apa ya Bu? Apa masih perlu dihitung? Enggak usah. Udah given aja. Tapi maksudnya ketika kamu menjelaskan teknik analisis, kan kamu akan menjelaskan teknik analisis setiap sasaran. Nah, kamu patokannya itu tadi si tabel tadi, bahwa sasaran ini untuk menjawab rumusan masalah ini. Caranya ini, datanya ini, kan itu tinggal ngambil di ini kan, di tabel gitu loh. Maksudnya kalau tabelnya udah jadi duluan, nanti menghasilkan ini, caranya ini, langkah-langkahnya ini gitu loh. Iya. Ya, jadi saya ngelihatnya bingung sih sekarang, mungkin belum kebentuk kalian. Makanya saya selalu minta semuanya bikin tabelnya itu detail dulu gitu. Nanti dari situ kalian gampang nulisnya gitu. Ya. Berarti tidak usah menghitung sampai limpasan ya Bu? Enggak loh, kan udah ada dikasih sama Bu Rintis kan waktu itu apa namanya, kalau sawah berapa, kalau ini berapa gitu kan? Iya. Atau ke kamu atau ke aku, harusnya kamu juga dapat toh? Sepertinya belum, enggak dapat Bu. Atau kamu tanya Akso deh. Ada kok, jadi kalau sebenarnya given loh, atau kamu nanya ke Bu Rintis ya, aku tuh sampai belum kontak-kontakan sama Bu Rintis ya. Tapi untuk sementara given dulu aja. Jadi sudah ada, kalau dulu saya kalau di Australia gitu ya, saya juga ngitung itu juga. Jadi namanya kalau sawah itu dia punya tingkat berapa, beda dengan hutan, beda dengan ladang, beda dengan aspal gitu loh. Beda dengan permukiman gitu. Itu ada, itu sudah koefisiennya udah jadi gitu. Tapi kalau kamu mau ngitung, saya nggak tahu kamu mau nggak. Sebenarnya bagusnya sih ngitung gitu, karena kan setiap daerah punya kekasannya sendiri-sendiri. Tapi aku nggak sanggup gitu. Iya, berarti tidak usah sampai menghitung limpasannya Bu. Langsung given aja untuk menentukan rawan banjirnya itu. Ya, sementara given. Cuman ada kok tanyaan Akso atau Marta deh. Udah diterangin sama Bu Rintis. Saya tuh niatnya Bu Rintis baru masuk itu setelah kalian lulus seminar jadi pembimbing TA. Kalau pembimbing seminar nggak bisa. Karena saya tanya prodi ini, saya nggak enak juga gitu. Gitu ya. Berarti untuk data guna lahannya itu nanti apakah sudah ada atau gimana Bu? Apa saya perlu mencari sendiri? Lah kan kemarin pakai itu kan Citra satu apa yang pakai supervise kan? Kamu cari yang 2000. Kalau supervise itu mungkin cuma bisa sampai tutupan lahan itu Bu, nggak sampai yang guna lahan kan. Kalau guna lahan kan kayak ada perdagangan atau perkantoran, industri gitu. Kalau supervise kan dari Citra satelit cuma bisa menganalisis dari tutupannya saja Bu, apakah ini terbangun atau terbangun. Kalau kemarin dari Bu Rintis gimana ya, aku lupa ya waktu pertemuan pertama. Saya tuh sebenarnya mau pakai OSM, tapi tuh satu kota Surakarta mungkin nggak sih? Berarti caranya gimana ya? Kalau digitasi lama banget ya? Digitasi lama, dan yang saya nggak menjamin itu yang 2005 itu Bu. Apakah kelihatan gitu?
Kan kalau Citrasa Blackback dulu kan masih ngeblur gitu Bu, tidak terlihat begitu jelas. Kalau masalah digitasi perlu banyak orang, saya siap gitu karena ini adalah bagian part dari penelitian saya. Tapi saya niatnya tadi mau pakai OSM gitu. Cuman ya aku takutnya kamu tuh jadi tertunda gitu loh kalau nunggu digit yang complicated. Iya. Kalau kemarin ngobrolnya gimana ya sama Bu Dendis, aku sampai udah lupain gimana ya. Oh, aku janji sama si Alif ya, cuman Alifnya itu baru nikah deh. Honeymoon dia susah banget nyanyi tesis gak 1 bulan udah gak berprogres. Bilang aja nanti pakai guna lahan caranya. Yang AI-nya Alif bisa nggak pakai siapa tuh? Alif tuh pakai AI itu ya, yang dia mendeteksi sendiri, apa namanya? Aku lupa ya. Kan udah pernah ya sama Alif ya 1 kali ya? Iya Bu, pernah. Iya kan? Itu namanya dia apa? Pakai apa dia? Waktu itu yang dijelasin cuma ininya aja Bu, teknik analisisnya, prosesnya. Iya, kan ada 2 dia pakai. Saya mending pakai yang ini ya, engine Google Earth Engine dibandingkan yang AI ketika ini memungkinkan. Ingat enggak? Ingat? Kurang ingat Bu. Karena dia bisa mendeteksi, jadi dia minta AI apa sih AI ya, nggak lihat di ininya dia. So kamu coba deh inget-inget tanya siapa gitu yang satu kemarin sama si Alif. Saya sebenarnya dia soalnya masih cuti. Oh iya Bu. Masih nggak enak, aku lagi beneran baru nikah itu minggu kemarin kayaknya. Udah jadi dia kayak mendeteksi sendiri karena di tesisnya dia tak forward mana ya, aku tuh jadi forward punya siapa ya, mesti ya punyanya si Dimas. Tak forward itu namanya apa, namanya aduh kamu tanya dulu deh yang ikut waktu sama Alif itu yang AI itu. Iya Bu, yang dicoba ya, itu ya. Kalau nggak ada berarti iya deh, atau diperkecil, nggak satu kota Surakarta, tapi nanti jadi kamu benar-benar melakukan digitasi gitu loh, maksudnya on screen gitu untuk membedakan ini apa gitu, tapi mungkin di 2 tahun gitu ya, 2015 sampai 2025. Tapi kita perkecil daerahnya gitu. Iya. Untuk sementara kamu bilang di proposal ini kamu bilang kamu akan melakukan digital on screen gitu. Iya Bu. Untuk mengidentifikasi gitu ya. Iya Bu. Jadi ya, dan nanti kita cari way out-nya gitu. Iya Bu. Kalau udah pada itu, yang penting amanin proposal dulu aja. Iya Bu. Jadi ya. Iya Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Udah Bu. Bentar itu. Nih, ya Mas ya, aku nggak balik lagi sampai tabel sama ininya selesai ya. Iya Bu. Gantian yang lain. Oke. Iya. Yaudah yuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Bu.